yang sama sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan. Selanjutnya ini ada structural choice atau pilihan struktur. Nah, jadi structural choice itu ada tiga. Yang pertama itu adalah organizational design atau desain organisasi. Jadi desain organisasi itu berhubungan dengan jumlah dan formalitas aturan serta prosedur yang mengarahkan perilaku karyawan. Nah, desain ini bisa sangat mekanistik atau tugasnya itu terdefinisi jelas, prosedurnya itu ketat, dan komunikasinya itu secara vertikal atau sangat organik. Yaitu aturannya itu lebih fleksibel, tugasnya itu kurang terdefinisi, dan komunikasinya itu secara horizontal. Yang kedua itu ada decision autonomy atau otonomi keputusan. Jadi otonomi keputusan ini mengacu pada seberapa banyak wewenang yang diberikan kepada karyawan dalam menyelesaikan tugas dan mempengaruhi tujuan serta strategi. Keputusannya bisa bersifat terpusat atau lebih efisien dan biaya, atau terdesentralisasi yaitu lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya itu yang ketiga ada division of labor atau pembagian kerja. Jadi pembagian kerja itu merujuk pada bagaimana pekerjaan itu dibagi di antara unit-unit dalam organisasi. Nah, pembagian ini bisa berdasarkan fungsi produk, pelanggan, atau wilayah. Nah, organisasi yang memiliki tugas yang sangat spesialisasi biasanya memiliki struktur yang lebih mekanistik dan terpusat, sedangkan organisasi dengan tugas yang kurang spesialisasi itu lebih cocok dengan struktur organisasi yang organik dan terdesentralisasi. Nah, struktur ini memungkinkan fleksibilitas dan koordinasi yang lebih baik sesuai dengan teknologi inti organisasi. Oke, stop dulu. Saya Diki. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai chapter 2. Chapter 2 kita fokuskan kepada aligning strategi. Aligning strategi ini berbicara bagaimana strategi perusahaan itu dilaksanakan, yang nantinya berguna bagi perusahaan untuk apa? Pertama, memenangkan persaingan. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, memperoleh dan mendapatkan baik keuntungan. Keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan keberadaan atau eksistensi perusahaan. Nah, untuk itulah maka strategi ini harus disusun dengan baik. Strategi yang disusun perusahaan tidak boleh asal atau sembarangan. Harus berdasarkan nilai analisa secara tepat. Bagaimana analisa secara tepat? Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dengan adanya berbagai informasi yang mereka kumpulkan mengenai keadaan, kondisi, situasi yang dialami oleh perusahaan. Seperti misalnya kondisi sekarang ini, bagaimana perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada saat perlambatan, lalu ekonomi didorong dengan pajak yang semakin meningkat, apa strategi yang perlu dilakukan? Nah, untuk itulah diperlukan adanya informasi, berbagai fakta, data yang mereka kumpulkan, yang nantinya akan berguna bagi perusahaan untuk merumuskan strategi. Nah, untuk bisa merumuskan strategi, perlu adanya kata aligning. Aligning apa? Dikaitkan, adanya keterkaitan, nilai hubungan dengan apa? Sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, seperti para pekerja, manajer yang handal, manajer yang produktif, memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, semuanya nothing, sia-sia. Sehebat apapun perusahaan menyusun strategi, tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia, itu akan sia-sia. Oleh sebab itu perlu ada kata aligning. Aligning ini dikaitkan, adanya keterkaitan, hubungan, pengaruhnya terhadap nilai strategi yang dirumuskan perusahaan dengan menyusun kekuatan terhadap sumber daya manusia. Nah, untuk itulah maka di dalam melakukan strategi ini, nanti perusahaan akan melakukan beberapa hal. Seperti pertama, dia harus melakukan apa yang dinamakan planning. Nah, planning ini apa? Itu berbicara mengenai perencanaan. Perusahaan perlu merencanakan bagaimana strategi itu nanti akan diputuskan. Perencanaan ini nanti sebagai guidance, petunjuk yang digunakan perusahaan untuk memutuskan dan mengimplementasikan strategi. Nah, dalam planning ini, perusahaan harus tahu
bagaimana mengenai visi. Nah, visinya apa? Yaitu berbicara mengenai apa sih impian, keinginan, harapan yang ingin dicapai perusahaan. Seperti misalnya contoh, Gramedia Group misalnya mendirikan toko buku, lalu menerbitkan penerbitan buku, lalu dia punya badan usaha yang lain atau strategi bisnis unit yang lain, seperti dia punya kampus Universitas Multimedia Nusantara, lalu punya berbagai majalah seperti Alisindo, Kompukindo, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pasti Gramedia sebagai pendirinya dia punya visinya. Ketika mendirikan suatu usaha, apa sih visinya? Apa impiannya, apa harapannya, apa keinginannya, dan apa cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sama seperti misalnya saya ambil contoh Trisakti School of Management ini didirikan oleh foundernya beberapa orang yang dibentuk dalam nama yayasan. Pasti ada impiannya yang ingin dicapai. Ketika mendirikan misalnya PSM ini, apa sih keinginannya, pencapaiannya? Nah, pencapaian dari visi yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk harapan, keinginan, atau dream, ini ada pencapaian waktunya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, bahkan bisa mencapai 25 tahun. Nah, kalau begini, timbul suatu pertanyaan, Pak, yang mana yang benarnya sebagai nilai standar yang ditetapkan perusahaan untuk mencapai suatu impian? Nah, sama seperti kalian dalam kuliah pasti ada visi pribadi. Ada yang selesai kuliah, Pak, mau jadi entrepreneur. Oke, boleh, silakan. Pak, saya mau jadi setelah lulus, mau jadi ini ahli dalam bidang ekonomi, memiliki kemampuan manajemen yang baik. Saya ingin nantinya berkarya sebagai konsultan manajemen. Silakan, boleh. Lalu ada yang memutuskan, Pak, saya ingin setelah lulus ingin menjadi pekerja profesional yang menetapkan diri saya sebagai pekerja yang menguasai dalam bidang pelatihan. Silakan, boleh, bukan. Nah, pencapaian berapa lama tergantung dari diri kalian masing-masing. Setelah lulus, ada yang karirnya bisa cepat 5 tahun, ada yang butuh 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang bisa mencapai keberhasilan 25 tahun, bahkan lebih. Sama seperti saya mencontoh tadi, misalnya saya memutuskan untuk menjadi wirausaha. Wirausaha kan berbagai macam. Ada yang berhasil di usia sekian tua, kayak memiliki KFC. Ada yang di usia muda. Nah, seperti di usia 30, 40, seperti contohnya Bill Gates, dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung dari apa nih jawabannya? Kemampuan dari setiap perusahaan masing-masing. Dilihat dari kekuatan sumber daya organisasinya, baik itu keuangan, teknologi, informasi, sistem yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Nah, dalam planning membutuhkan adanya misi. Misi ini apa? Diambil dari kata mission. Mission itu apa sih? Nah, mission itu adalah pencapaian hasil yang diharapkan dengan didasarkan apa? Impian yang ingin direalisasikan. Nah, misi ini nantinya menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam perusahaan dalam waktu jangka panjang. Seperti yang tadi kalian lakukan, misalnya, saya beri contoh, kalian punya visi pribadi. Dalam PSN ini apa keinginannya? Misalnya contoh, Pak, saya ingin menjadi profesionalisme dalam bidang SDM, khususnya menguasai misalnya training sebagai konsultan eksternal perusahaan. Silakan. Nah, nanti dalam hal itu visinya apa yang kalian capai? Nah, diuraikan dalam misinya, misalnya konsultan yang kalian ingin bangun nanti bertaraf internasional misalnya. Bukan hanya kliennya itu perusahaan-perusahaan lokal, tapi ada perusahaan internasional. Nah, ini misi, pencapaian, tujuan, harapan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti tadi mendirikan perusahaan konsultan, saya pengen Pak konsultan saya nanti misinya menjadi konsultan internasional yang mampu menangani berbagai permasalahan, khususnya mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang pelatihan khusus untuk perusahaan-perusahaan internasional, Pak, bukan hanya di lokal misalnya. Nah, berarti ini menjadi misi. Setiap strategi harus ada visi dan misi. Sebagai apa? Sebagai energi dia untuk
dalam mencapai impian agar mampu diwujudkan. Nah, nantinya untuk bisa mencapai visi dan misi berarti harus apa? Berproses di perusahaan. Nah, berprosesnya bagaimana? Harus diuraikan bagaimana menjadi tujuan yang hendak dicapai. Nanti diuraikan dan menjadi kurun waktunya dalam jangka waktu 1 tahun. Dilihat nih, 1 tahun ke depan bagaimana mencapai visi dan misinya, semakin jauh atau semakin mendekati. Nah, kalau semakin mendekati, proses peningkatannya apa? Kalau semakin jauh dari visi dan misi, maka perbaikannya, evaluasinya, apa yang perlu dilakukan perusahaan. Nah, lalu melihat pencapaian dalam tujuan jangka menengahnya dengan sasaran 3 tahun. Nah, bagaimana nih 3 tahun ke depan? Seperti apa? Apa peningkatannya? Misalnya Pak, dalam diri sebagai perusahaan konsultan saya nih Pak, dalam visi saya sudah 1 tahun baru berjalan nih Pak. Dalam 1 tahun saya sudah mendapatkan beberapa klien perusahaan. Kemungkinan 3 tahun ke depan saya ingin punya klien perusahaan yang bertaraf paling tidak perusahaan terbuka Pak. Klien saya nanti diharapkan BUMN. Nah, berarti bagaimana nanti pencapaian 3 tahunnya? Nah, dalam 3 tahun ini akan dianalisa semakin mendekati visi atau misi atau semakin menjauh. Nah, kalau semakin mendekati berarti peningkatannya apa juga. Kalau semakin menjauh berarti apa? Proses perbaikannya, evaluasinya, apa yang perlu dilakukan. Nah, setelah itu pencapaian 5 tahun. Nah, bagaimana 5 tahun ke depannya? Nah, apakah 5 tahun ini akan terrealisasi ke dalam pencapaian? Misalnya saya menetapkan target 10 tahun. Semakin mendekati atau semakin jauh? Langkah perbaikan prosesnya apa yang perlu dilakukan oleh saya sebagai misalnya pemimpin perusahaan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini dia. Nah, setelah visi dan misi, berarti perusahaan harus menilai bagaimana dalam perencanaan strategi untuk diputuskan perlu melihat SDO. Nah, apa ini SDO? Bicara mengenai sumber daya organisasi. Nah, pertama kita bisa melihat dari sisi finance. Nah, bagaimana kekuatan keuangan, pendanaan perusahaan, aset yang dimiliki, mendukung tidak dengan strategi yang akan diputuskan perusahaan. Misalnya, Pak, strategi saya pengen inovasi Pak, ingin kreativitas dan pengembangan produk. Kalau perlu, ekspor dan impor memasuki kawasan seluruh Eropa Pak dan Amerika. Saya tidak mau produk saya yang saya hasilkan, misalnya produk komputer berbasis produk lokal, misalnya seperti Zirek, hanya disenangi oleh masyarakat Indonesia Pak. Kalau perlu menembus internasional. Nah, kalau begitu berarti harus dilihat kekuatan finance-nya mendukung atau tidak untuk menghadapi persaingan, misalnya produk laptop lokal Zirek untuk bersaing masuk ke dalam pasar Eropa. Kira-kira bagaimana kekuatan finance yang saya miliki mendukung atau tidak dari anggaran pendanaan untuk pengembangan produk. Nah, ini bicara dari sisi finance. Nah, selanjutnya information. Apa ini information? Yaitu ketika strategi itu akan diputuskan oleh perusahaan harus tersedia informasi. Nggak bisa menyusun strategi itu berdasarkan hari ini mood saya baik deh. Kalau baik pasti keputusannya yang bagus itu adalah A. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Menyusun strategi harus berdasarkan analisa. Analisa itu apa? Pertimbangan fakta, data, informasi yang dikumpulkan dari apa? Perubahan lingkungan bisnis yang dipengaruhi dari lingkungan bisnis di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, contoh misalnya TSM ini mendirikan kampus di Bekasi. Sebelum mendirikan kampus di Bekasi, pasti dia analisa dulu. Kira-kira di Bekasi itu berapa banyak ya perguruan tinggi? Nah, lalu bagaimana kekuatan persaingan mereka di perguruan tinggi tersebut? Ketika memutuskan berdiri di Bekasi, pasti Trisakti School Management sudah menganalisa dalam perencanaan strategi.
Nah, lalu dia melihat kira-kira pangsa pasarnya, kebutuhannya, demand-nya seperti apa. Berapa banyak sekolah yang ada di sini, dari kejuruan, SMA-nya, sehingga nanti bisa diketahui. Oh, strateginya ketika ingin mengembangkan Trisakti School Management, membuka cabang di Bekasi ini, kira-kira bagaimana pangsa pasarnya, kebutuhannya, demand-nya, memenuhi nggak nanti? Berdasarkan dari penawaran yang diberikan Trisakti berupa program studi manajemen dan akuntansi. Nah, ini contohnya, berarti dibutuhkan dalam strategi perencanaan informasi. Nah, sumber daya organisasi berikutnya apa yang diperlukan untuk melakukan perencanaan strategi dan memutuskan strategi, yaitu adalah teknologi. Seberapa kuat nih teknologi yang digunakan? Sekarang kita lihat nih, bagaimana perusahaan-perusahaan yang bertahan secara konvensional kalah bersaing dengan perusahaan yang mengandalkan teknologi informasi. Kita lihat satu persatu dengan kenyataan fakta di lapangan. Pertama, kita lihat Glodok. Bagaimana pusat pasar elektronik terbesar di Indonesia bisa kalah bersaing dengan namanya Lazada, dengan namanya Blibli.com, kalah bersaing dengan Shopee, belum lagi dengan kalah bersaing dengan TikTok dan lain sebagainya. Nah, berarti ini menandakan apa? Setiap perusahaan dalam menyusun strategi sekarang ini memerlukan adanya teknologi. Teknologi itu tidak boleh diacukan. Teknologi harus bisa digunakan secara tepat oleh perusahaan. Untuk apa? Mendukung strategi. Sekarang kita lihat bagaimana teknologi diterapkan. Contoh, pizza. Mereka sudah beriklan di Facebook, bahkan mendirikan grup fans pizza. Nah, lalu apa lagi? Bahkan mereka juga beriklan kok di TikTok, bahkan beriklan di Instagram dan berbagai platform sosial media yang lainnya. Berarti apa? Ini dalam perencanaan strategi, teknologi mendukung dalam upaya apa? Memutuskan strategi, mengimplementasikan strategi untuk memenangkan persaingan. Nah, selanjutnya dilihat bagaimana sumber daya manusianya, kekuatan terhadap para pekerja dan manajernya, kemampuannya, keterampilannya, keahliannya, produktivitas kerjanya, kinerjanya seperti apa, bagaimana analisa berpikirnya. Kalau sumber daya manusia dimiliki perusahaan ketika rapat, dimintai pendapat, bagaimana harus surat bengong, ditanya bagaimana pendapat Anda, ngomong, apa yang terjadi? Saya kata apapun strategi perusahaan sia-sia. Nah, sama seperti kampus, saya buat apapun kampus, fasilitas, sumber daya manusianya tidak ditingkatkan, seperti contoh mahasiswa tidak didorong untuk kritis, nah akan sia-sia. Nah, lulusannya bisa kalah bersaing dengan universitas yang lain. Nah, oleh sebab itu perlu sumber daya manusia dibangun agar mendukung kekuatan strategi. Dengan cara apa? Peningkatan kompetensi, peningkatan keahlian, keterampilan, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang sekarang ini diperlukan di era industri. Apalagi sekarang ini sudah dituntut orang sudah menguasai teknologi yang berbasis kepada industri 4.0, di mana sekarang kita lihat sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi robot. Nah, Honda, bagaimana cuma pekerjaannya cuma 5, tapi mampu berproduksi mobil sampai 500 mobil dalam waktu 1 hari. Nah, berarti apa? Tenaga kerja semakin berkurang, persaingan semakin ketat. Berarti mau tidak mau apa yang perlu dilakukan? Berarti perusahaan harus mempersiapkan tenaga kerja yang handal, yang siap memenuhi kebutuhan industri. Nah, ini dia untuk apa? Mendukung dalam nilai strategi. Nah, untuk itulah sumber daya manusia harus dimiliki secara tepat. Bagaimana memilikinya? Dikelola dengan melakukan pengelolaan melalui manajemen sumber daya manusia. Melalui apa? Pelatihan, pengembangan, lalu apa lagi? Melalui karir, pemberian motivasi kerja, kesejahteraan. Nah, lalu apa? Rekrutmen dengan benar, penempatan tenaga kerja secara tepat berdasarkan kemampuan, keterampilan, keahlian.
Lalu bagaimana perusahaan menjaga hubungan, yaitu udah belajar kalian hubungan industrial. Nah, antara perusahaan dengan rekan bisnisnya dan memperhatikan tenaga kerja berdasarkan nilai ketentuan undang-undang. Nah, selanjutnya sistem. Bagaimana sistem perusahaan? Berjalan nggak sistem perusahaan yang mengatur agar kegiatan dan aktivitas bisnis ini berjalan dengan baik? Contoh, saya ambil contoh, Trisakti School Management ini perlu adanya sistem agar mengatur kegiatan dalam memberikan pelayanan pendidikan formal, program kejuruan S1 akuntansi dan manajemen agar berjalan dengan efektif. Seperti bagaimana alur prosedurnya pada saat mengisi KRS, pada saat kalian ketemu dosen PA, pada saat kalian ngambil kartu hasil studi. Nah, prosedurnya apa? Kapan buka webnya? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, semua itu perlu diatur dengan adanya ketentuan, aturan dan sistem. Untuk apa? Menjaga agar strategi dalam perusahaan bisa berjalan dengan tepat sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan. Nah, selanjutnya polisi. Bagaimana polisinya? Kebijakan-kebijakan jika ada beberapa permasalahan kendala. Misalnya contoh, namanya mekanisme sistem, walaupun sudah dibentuk sebaik mungkin, mengaplikasikan teknologi, seringkali terkadang teknologi itu mengalami kendala error. Contoh, pada saat kalian isi KRS, pernah nggak? Pada saat isi KRS, sudah ada titik terakhir lagi, tiba-tiba sistematis kampus error. Nah, kalian dalam arti mati-mati jalan, udah mau terakhir, error, aturan yang 21 SIS dari 18. Nah, kampus perlu dalam perencanaan strategi perlu menetapkan apa? Yaitu kebijakan. Kalau ada kendala, adalah kebijakan-kebijakan yang disusun perusahaan. Nah, dengan masuk apa? Strategi dalam perusahaan itu tetap berjalan dengan efektif. Nah, ini dia. Lalu apa lagi dalam sumber daya organisasi? Banyak mekanismenya. Mekanismenya itu pelaksanaan dalam kegiatan dan aktivitas bisnis. Nah, contoh misalnya perusahaan teh botol sosro. Nah, tentu menghasilkan namanya teh botol sosro pasti menghasilkan teh, nggak mungkin bir. Nah, berarti mekanismenya bagaimana? Mekanismenya berarti harus dibuat. Bagaimana aktivitas bisnisnya dimulai dari produksinya sampai kepada kemasan, distribusinya seperti apa, pemasarannya. Nah, lalu target pasarnya bagaimana? Nah, inilah disebut sebagai mekanisme. Yang nantinya bagaimana perusahaan akan menetapkan berapa nilai keuntungan dari harga produksi dari teh botol sosro. Nah, inilah mekanisme. Nah, setelah melakukan perencanaan, mengetahui visi, misi, tujuan, dan nilai sasaran serta sumber daya organisasi, strategi nggak berhenti sampai di sini dalam perencanaan. Mereka memerlukan analisa menarik secara lebih lanjut, yaitu apa? Ini dia, yaitu menganalisa mengenai kondisi dan keadaan environment. Nah, apa ini environment? Lingkungan. Bagaimana lingkungan ini mempengaruhi, contoh seperti sekarang ini nih. Nah, banyak berita-berita di Indonesia angka pengangguran semakin meningkat. Pernah diberitakan di daerah Banten dan Bandung sampai menembus 9.700.000. Bahkan perusahaan yang sudah bergerak cukup lama seperti sepatu bata, nah itu bahkan dikatakan tutup betul, gulung tikar, bangkrut. Nah,
kalau kondisi lingkungan bisnis sekarang ini seperti ini, berarti apa perlu dilakukan dalam hal strategi untuk bisa tetap bertahan, memperoleh keuntungan, dan meningkatkan keberadaan? Apa yang perlu dilakukan? Nah, begitu juga sekarang ini, bagaimana universitas perguruan tinggi menyiapkan kondisi seperti ini, strateginya apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan sarjana agar mereka siap kerja, jangan sampai terjadi angka pengangguran yang besar dan perlu untuk ditekan. Berarti dalam faktor lingkungan diketahui kondisi ini, berarti strategi apa yang perlu direncanakan untuk perguruan tinggi misalnya, bagi perusahaan apa yang perlu direncanakan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, inilah faktor informan, yaitu faktor keadaan, kondisi, situasi dari lingkungan. Nah, lingkungan ini dipengaruhi secara eksternal. Nah, kira-kira apa nih? Coba perintahkan Om Bewok, ini apa nih Om? Kalau faktor lingkungan eksternal apa saja yang mempengaruhi terhadap perencanaan strategi? Faktor eksternal berarti ada di luar perusahaan. Nah, faktor lingkungan eksternal di luar perusahaan mempengaruhi perencanaan strategi dalam keputusan dan implementasi apa saja? Udah bilang nih, nanti jawabannya 2 tahun. Ya, ada yang bisa kasih pendapat faktor lingkungan eksternal apa saja yang bisa mempengaruhi nilai strategi perusahaan yang diputuskan dan diimplementasikan? Ya, silakan. Wah, betul. Pertama, bisa bersaing. Nah, contoh seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan swasta, contohnya Polmoro diriin kampus, Pertamina perusahaan BUMN diriin kampus, Telkom juga diriin kampus. Nah, berarti apa? Semakin banyak pesaing sekarang ini, korporat, perusahaan-perusahaan besar mendirikan perguruan tinggi, apa yang terjadi? Persaingan akan semakin ketat. Bahkan ditambah sekarang perguruan tinggi negeri diberikan kebebasan oleh pemerintah. Silakan menarik mahasiswa di luar ketentuan dari ujian penerimaan saringan masuk mahasiswa baru. Di luar itu silakan. Berarti apa nih? Saing berarti kalau semakin tajam, semakin ketat akan mempengaruhi dalam perebutan terhadap keuntungan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan nih, kira-kira kalau faktor lingkungan eksternal seperti ini, apa perencanaannya, apa keputusannya, tindakan actionnya apa untuk memenangkan persaingan, menciptakan keunggulan. Nah, ini bicara pesaing. Nah, tadi apa? Yang kedua, boleh dulu? Nah, oke, betul, faktor ekonomi. Nah, saya baru saja mendengar berita dari YouTube bahwa dikatakan daya beli masyarakat di Indonesia mulai menurun. Banyak pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, bahkan pedagang UMKM pun mengeluh berkurangnya omset mereka. Nah, yang tadinya saya nonton di YouTube pecel lele bisa 10 kilo, sekarang 5 kilo bisa jual ayamnya atau pecel lelenya sudah syukur. Udah bagus. Berarti menandakan apa nih? Kalau daya beli masyarakat melemah, permintaan semakin menurun, ditambah nilai mata uang kita yang semakin melemah, dan dolar semakin menguat, berarti apa nih? Menandakan bahwa perusahaan harus bersiap. Langkah strateginya apa nih? Supaya jangan tutup, supaya jangan bangkrut, paling tidak untuk bertahan dulu di kondisi seperti ini. Nah, ini perlu keputusan strategi secara tepat dalam mengetahui kondisi eksternal seperti faktor ekonomi yang dihadapi, seperti yang tadi saya katakan, daya beli masyarakat semakin turun, inflasi semakin tinggi, kurs kita semakin melemah. Nah, apa yang perlu dilakukan di kondisi seperti ini? Nah, inilah strategi yang perlu disusun perusahaan. Nah, boleh diulang tadi yang ketiga? Oke.
Nah, seperti nilai sosial dalam masyarakat berupa apa? Pertama bisa dari berupa culture, budaya. Nah, dalam strategi kita perlu melihat budaya supaya bisa masuk ke dalam bisnis di suatu wilayah negara. Berarti harus disusun perencanaan strateginya yang tepat itu apa. Contoh, nah kenapa KFC ini ada di Indonesia, ada di Amerika, datang di beberapa negara lainnya. Ketika masuk ke Indonesia atau McDonald, itu kok berbeda hal yang dulunya. Nah, contoh misalnya nasi uduk sambal mata. Nah, coba misalnya kalian punya duit lebih, suatu saat jalan-jalan ke Eropa, main ke McDonald, pesen ada nasi uduk sambal mata kan? Nasi uduk apa? Atau McDonald opor ayam, atau McDonald kuah kari, nggak ada. Kenapa? Kok di Indonesia ada? Nah, kayak tadi sambal uduk sambal mata, opor ayam, kuah kari. Bahkan pada saat bulan puasa ditambah lagi kurma sebagai bonusnya. Nah, kenapa? Padahal kalau kita misalnya suatu saat Anda punya duit lebih, liburan misalnya ke Singapura atau ke Thailand atau ke Brunei Darussalam, minta duit pas mereka bingung, gara-gara kepala apa? Gak ada di negara kami. Nah, kenapa? Karena faktor budaya. Di mana Indonesia suka apa? Makanan yang berkuah, yang santan, gurih. Nah, bahkan apa? Pedas kita. Kalau nggak pedas nggak nampol katanya. Nah, ditambah lagi apa? Kebiasaan Indonesia adalah budaya makan nasi. Belum tentu nasi kok dianggap makan. Sama kayak ini contoh tadi yang paling belakang Om Dewo udah makan roti 3 napak. Nah, 3 napak sudah 3 lapis itu. Udah coklat, udah sirup, udah ngambil biskuit. Nah, tetap aja masih bilang belum kenyang juga. Nah, menandakan apa? Budaya di Indonesia, yaitu kalau menyentuh nasi belum dianggap makan. Nah, untuk itu ini diperlukan diketahui untuk apa? Menyusun strategi. Nah, lalu apa lagi faktor budaya? Undang-undang dan aturan. Iya. Nah, seperti undang-undang dan atau peraturan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Peraturan dan undang-undangnya berbeda dengan negara lain. Dalam menyusun strategi harus diperhatikan supaya jangan melanggar. Nantinya dikenai hukuman, sanksi, atau pencabutan izin usaha. Seperti contoh nih di Indonesia, kalau strateginya ingin menyerang produk yang lain, nggak boleh harus terang-terangan. Nah, misalnya saya ingin menyerang kayu mineral, selalu saya gelapkan dulu. Tapi tetap aja di Indonesia biar begitu, masyarakat Indonesia udah tahu kalau ini saya tahu apa nih. Nah, berarti apa nih? Nah, berarti peraturan undang-undang harus dijalankan dalam strategi seperti tadi, mau strategi promosi, menyerang produk. Nah, di Indonesia nggak boleh menyerang produk secara terang-terangan. Harus produk tersebut kalau dibandingkan dengan promosi di televisi atau iklan di televisi, dia harus didulukan. Nah, ini contoh dari peraturan undang-undang. Nah, termasuk juga ketentuan dalam pajak, pendirian usaha, dan lain sebagainya. Supaya nanti strategi yang disusun tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, kita langsung faktor internalnya apa saja nih? Tadi kita sudah bicara faktor eksternal, sekarang internal. Apa nih faktor internal? Berarti faktor lingkungan atau unsur-unsur yang mempengaruhi dalam strategi bisnis perusahaan yang dipengaruhi dari dalam perusahaan. Apa sih dari dalam perusahaan itu sendiri? Ya, apa boleh pulang? Oke, betul, seperti employee, karyawan. Bagaimana karyawan yang saya miliki? Jangan sampai karyawan yang saya miliki kebanyakan ngomong. Ditanya ada masukan, apa Pak? Nah, gimana mau maju? Kalau ketika ada rapat, dimintai pendapat,
saran, pekerjaan saya miliki sering nggak nyambung. Apa Pak? Coba dibilangin lagi. Apa Pak? Ditanya udah dong. Saya ikut Bapaknya, kalau Bapak setuju saya setuju. Nah, kalau begitu sulit untuk perusahaan berkembang maju dalam strategi yang diputuskan. Nah, employee akan mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu employee harus ditingkatkan dalam kemampuan, keterampilan, keahlian, lalu persepsi dalam bekerja, kepuasan dalam kerjanya, bagaimana kesetiaannya, loyalitas, dedikasi terhadap perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan mempengaruhi terhadap nilai strategi. Begitu juga manajer. Bagaimana manajer yang dimiliki? Handal nggak cekatan, tampil, kompetensi, memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Kalau manajernya memilih asal Bapak senang, yaudah usulan direktur kita setuju, apa saja setuju, nggak ada masukan, saran, kritik membangun. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam penyusunan strategi? Nggak akan berkembang. Nah, oleh sebab itu employee harus diperhatikan dalam pengelolaan strategi atau implementasi strategi. Nah, selain employee apa saja nih kira-kira? Ya? Kalau customer eksternal. Nah, seperti konsumen, bagaimana konsumennya harus diperhatikan faktor eksternal. Ada perubahan nggak konsumen? Seperti sekarang ini, perguruan tinggi semakin ketat persaingannya. Perusahaan-perusahaan besar sudah buka perguruan tinggi, kayak Pertamina, Podomoro, belum lagi Telkom, belum lagi yang baru apa? Perusahaan Astra juga buka kampus. Nah, fakultas teknik industri. Nah, kalau begitu kan terjadi perubahan customer. Nah, terhadap keinginan, selera mereka dalam memutuskan perguruan tinggi. Nah, perusahaan harus sekali perguruan tinggi terhadap hal tersebut dalam memenangkan persaingan. Nah, apa perencanaan yang perlu disusun, diputuskan, dilaksanakan? Nah, begitu juga sama seperti misalnya handphone. Nah, kita lihat handphone sekarang persaingannya ketat. Belum lagi handphone Cina. Nah, baru 3 bulan keluar deh berbagai macam Infinix lah, Tecno lah, lalu pergi Xiaomi lah, Oppo lah, dan lain sebagainya. Nah, belum lagi menghadapi persaingan Apple, Samsung. Nah, mereka harus bisa melihat nih customer-nya. Apa sih yang dibutuhkan customer? Diinginkan. Apa sih customer itu menyatakan puas dalam membeli sebuah produk? Nah, supaya bisa menyusun strategi secara tepat, seperti misalnya bagaimana sih menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen seperti apa? Apakah konsumen mementingkan desain, mementingkan baterainya, saya mau dulu Pak, desainnya gimana? Yang penting bisa main 1 harian di baterainya awet Pak, kalau perlu nggak bisa kurang Pak. Nah, berarti perlu memikirkan berapa perlu nggak 5.000 atau 8.000 mAh dan sebagainya. Lalu apa yang dibutuhkan? Oh, saya mah yang penting softwarenya Pak, aplikasinya bagaimana? Saya mah layar satunya Pak, jangan kayak handphone Cina, pengalaman Pak Saul, sesungguhnya susah banget Pak, atau udah dipakai 2 tahun. Nah, kasihan. Nah, berarti harus dipikirkan nih, bagaimana apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Nah, kira-kira faktor eksternal, internal apa lagi kira-kira? Ya? Oh, supplier masih sini. Nah, supplier bicara siapa yang menjadi pemasok, betul. Dalam strategi perlu dipikirkan pemasok siapa. Sama seperti kalian misalnya membuka perusahaan perusahaan misalnya makanan frozen food misalnya. Nah, berarti harus tahu pemasoknya siapa saja yang memasok kebutuhan daging sapi, daging ayam. Nah, siapa saja pemasoknya? Kalian harus cari untuk menentukan strategi dalam bisnis yang kalian hasilkan. Nah, untuk itu apa yang dibutuhkan dalam hal supplier? Jadilah kerjasama dengan berbagai supplier. Jangan hanya 1, 2. Nah, kalau cuma 1, 2, bahaya. Bahayanya apa? Suatu saat
Saya pemasok daging, hanya kerjasama dengan saya. Saya bandel nih, wah udah gue naikin harga. Cuma satu ini nggak punya tawaran ya, macam-macam, nggak bisa bisnis, nggak bisa ngasih proposal-nya nih. Nah, suatu saat telepon Pak, perlu daging sapi berapa? Kurang lebih 5.000 Pak. Nah, saya mulai meningkatkan posisi kekuatan saya, posisi tawar. Oh, sekarang udah naik bos, daging sapi udah lagi seperti dulu. Naik sekitar naiknya ada 12.000 mahal amat. Ya kalau mau ambil, kalau enggak ya silahkan. Nah, kenapa saya berani seperti itu? Nah, karena saya udah tahu bahwa perusahaan tersebut hanya menjalin dengan saya, bergantung dengan saya. Nah, kalau dia kerjasama dengan supplier lain, nah, bandar saya naikin harga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dia bisa kan, ya udah deh Pak, saya pikir-pikir dulu ya Pak untuk memesan pada Bapak. Nah, ambil dia tutup telepon, dia telepon lain bahkan supplier yang lain yang menawarkan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini dia. Nah, ini perlu diperhatikan sebab mendukung terhadap perencanaan strategi dalam keputusan. Nah, internal apalagi? Nah, betul. Mengenai tadi manajer dan lupa Pak, termasuk eksekutif. Nah, yaitu para direktur, CEO, para pemegang saham. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, para pemegang saham, CEO-nya harus andal, memiliki kemampuan, keterampilan, analisa, problem solving, upaya dalam perencanaan, pengambilan keputusan secara tepat, membaca situasi dan keadaan dalam perencanaan strategi. Nah, ini eksekutif harus memiliki. Nah, lalu apa lagi nih? Internal. Nah, iya. Bagaimana struktur organisasi dalam mendukung strategi, seperti bagaimana birokrasinya, cara keputusan itu diambil, arus informasi, pembagian tugas dan kewenangan. Nah, ini perlu dipikirkan supaya struktur ini nanti berjalan efektif dalam mendukung perencanaan dan keputusan dalam strategi. Nah, lalu apa lagi? Ya, bisa. Teknologi eksternal. Nah, bisa teknologi eksternal. Nah, ini harus bisa digunakan dan diaplikasikan ke perusahaan dalam era industri. Seperti sekarang mau tidak mau harus belajar. Para manajer meningkatkan kemampuan untuk menguasai komunikasi digital sebagai platform dalam strategi. Baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform yang lain supaya mendukung strategi bisnis untuk memenangkan persaingan. Nah, kira-kira apa lagi nih? Employee, eksekutif, struktur, ya. Karyawan udah employee. Ya. Oh iya betul. Nah, bagaimana nilai perusahaan yang dibangun sebagai kepala bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan? Nah, contoh misalnya Trisakti Manajemen ini, value-nya apa sih yang dibangun, yang ditanamkan oleh mahasiswa beserta seluruh kerja karyawan, baik itu karyawan di perpustakaan, baik itu di bagian keuangan, bagian akademik, sampai kepada tenaga pengajar, ketua yayasan, ketua jurusan, wakil. Nah, nilai apa value? Nilai value yang ditanamkan perusahaan dalam menjalankan bisnis seperti Trisakti School Management dalam menawarkan program formal pendidikan. Berupa apa nih? Nilai value yang ditanamkan disiplin. Lalu apa lagi? Kemanusiaan, integritas, kompetensi, toleransi, excellent. Betul gak sih Pak? Jangan-jangan cuma kampus ini omong lagi, omong doang, gak ada buktinya. Buktinya kira-kira ada ya? Sebagai nilai kekuatan yang dibangun dalam strategi untuk membangun kekuatan bisnis sebagai integritas perusahaan. Nah, ada disiplin, contohnya kalian udah masuk lebih dari 3 kali
mau merayu bagaimanapun bagian akademik tetap nggak bisa ikut ujian UTS. Nah ini kan bentuk disiplin. Lalu apa lagi? Ketahuan kalian nyontek di UTS, nggak peduli mau tugas yang udah rajin, peraturan keluar dari jurusan, nilai dinolkan. Artinya harus mulai. Nah ini kan bentuk daripada disiplin. Nah lalu apa lagi bentuk nilainya? Contoh yang ditanamkan. Nah, integritas, ngajarin nggak integritas? Iya. Apa buktinya? Nah, mahasiswa misalnya ujian, kalau mahasiswanya 40, 30, kita dibagi dua ruangan, itu kan? Mahasiswa jaraknya jauh-jauh, ada di sini, ini bagian dari penerapan di perusahaan atau perguruan tinggi berupa integritas, yaitu mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, percaya diri terhadap kemampuan kalian dalam belajar. Nah, ini dia nilai value. Nah, begitu juga perusahaan punya nilai value. Nah, apa nih kalau Yamaha apa? Inovasi di depan dengan motor-motornya yang selalu handal dengan kecepatan. Lalu apa lagi kalau Honda My Heart? Apa buktinya menerapkan Mylar? Apa buktinya? Buktinya selalu produk-produknya disukai. Coba aja kalau saya bohong. Orang kebiasaan di Sumatera mau beli produk apapun, mau punya motor Suzuki ke Yamaha, mereka tetap aja bilangnya Yamaha, betul nggak? Nah kalau orang Sumatera, orang Palembang, Riau, orang Sumatera Barat atau orang Sumatera Utara, ketika dia punya motor, padahal motornya Honda Suzuki, bilangnya tetap Honda. Nah Honda saya mana? Padahal dia Honda udah jelas Suzuki. Nah ini dia value my heart. Nah artinya apa? Membekas di hati. Nah setelah faktor lingkungan diketahui, maka diperlukan analisis. Seberapa besar faktor lingkungan itu mempengaruhi. Kita bisa melakukan pendekatan yang dinamakan SWOT. Nah, apa ini SWOT? Apa SWOT? Lu sewot gua lewat? Nah, bukan. SWOT itu apa? S-nya strength. Bicara strength itu apa? S strength. Kekuatan. Seberapa besar sih kekuatan yang dimiliki perusahaan? Nah, dalam merencanakan strategi, perusahaan strategi. Contoh, saya ambil riset school manajemen ini deh. Kekuatannya apa sebenarnya? Nah, yang saya dengar dari beberapa mahasiswa, di sini Pak, disiplinnya sama ke sekolah Katolik beda-beda jauh Pak. Disiplinnya baik sekolah Katolik, BBT itu Pak, beda-beda tipis. Nah, ini dia kekuatannya. Itu apa? Tadi nilai perusahaan. Nah, lalu apa lagi kekuatan? Bisa nama baik, citra, image perusahaan. Lalu apa lagi kekuatannya? Bisa produknya yang berkualitas, handal. Apalagi kekuatan perusahaan, bisa produknya murah, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini dia kekuatan. Lalu apa lagi kekuatannya? Produknya selalu inovasi di depan Pak, terbaru. Kayak handphone itu, handphone seperti misalnya apa yang terbaru sekarang? 14 Pak, 14 Pro Max. Nah ini kekuatan produknya. Nah dari inovasi yang selalu update terhadap teknologi. Nah misalnya handphone 14 Pro Max, iPhone. Nah ini. Nah kekuatan setelah ini dibangun dari dalam perusahaan. Dalam perusahaan bagaimana Pak? Tenaga dalam loh Pak gitu. Bukan. Nah dalam perusahaan maksudnya apa? Dari unit-unit bisnis yang dibangun perusahaan, dari pemasaran, keuangan, produksinya, SDM-nya, keuangannya, informasi, sampai kepada litbang. Apa itu litbang? Lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, bahasa Jawanya bilang research and
development. Nah, itu dia. W-nya ini apa? Ya, weakness. Kira-kira apa kelemahannya? Kekurangannya. Apakah produknya betul? Gampang ditiru. Pertama. Yang kedua apa? Apakah produknya terlalu mahal sehingga hanya membidik segmentasi pasar? Atasannya beruang menengah atas, seperti eksekutif muda, kayak iPhone kan menengah atas. Nah, lalu apa ini? Tahu kelemahan? Ya. Oke, betul. Lokasi yang tidak strategis. Nah, betul. Kelemahan. Nah, lalu kalau lagi kelemahan bisa melihat dari kurangnya inovasi, pengembangan produk, sumber daya manusia yang lemah, proses produksi yang tidak berjalan dengan efektif dalam memenuhi kapasitas produksi. Nah, ketidakmampuan dalam kelemahan dalam mengupdate informasi sebagai analisa dan pertimbangan rencana dan keputusan strategi. Nah, ini weakness. Nah, lalu O-nya apa nih? O. Oke, opportunity. Opportunity-nya apa? Bicara kesempatan. Masih nggak ya? Punya peluang, punya kesempatan. Pak, saya pengen nih Pak mendirikan usaha platform yang dimana saya jualan misalnya jilbab, yang nanti jualan jilbab itu platformnya saya menggunakan TikTok. Kira-kira kesempatan saya masih bisa nggak ya? Nah, masih. Kenapa masih? Karena penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, berarti masih ada kesempatan orang yang membeli pakaian jilbab, mukena dan lain sebagainya. Nah, ini bicara peluang kesempatan. Nah, begitu juga contoh yang lain, PTSM pendidikan di Bekasi, pasti ada peluang kesempatan dalam penerimaan mahasiswa baru di sekitar wilayah Bekasi ini Bekasi apa ya? Nah, Bekasi Selatan ini berapa banyak sih sekolah-sekolahnya? Nah, baik sekolah kejuruan dan SMA-nya berapa banyak? Nah, ini bisa kesempatan peluang bagi Trisakti School Management untuk meraih penerimaan mahasiswa barunya dalam strategi untuk meningkatkan nilai kekuatan daya saingnya. Nah, sama paling gampang misalnya saya mau buka rencana kalau saya mau buka perusahaan ayam geprek yang berbasis kepada franchise, boleh. Nanti dilihat kesempatannya, peluangnya masih ada nggak peluang yang diraih orang-orang baik wanita, pria, dewasa, anak-anak, remaja yang masih menyukai ayam goreng dengan menu pedas. Nah, berapa banyak peluangnya? Nah, ini dia. Lalu T berikutnya apa nih? Ya. Nah, ancaman, seberapa besar sih ancaman yang dihadapi perusahaan dalam perencanaan, keputusan, dan implementasi strategi? Nah, seperti contoh Trisakti School Management ini nih, ancamannya apa? Pertama, corporate perusahaan banyak yang membuka perguruan tinggi. Contoh, Kementerian Dalam Negeri punya kampus sekarang, Universitas Pertahanan Negara yang didirikan atas inisiatif Pak Prabowo, yang dibilang sekarang Pak Gemoy yang menantu, dan ada yang dilatih Pak Prabowo. Nah, yang dijuluki Pak Gemoy. Nah, lalu apa lagi ancamannya? Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan besar, contoh BUMN yang buka kampus, Pertamina, Telkom. Nah, ini menjadi saingan juga bagi Trisakti School Management. Lalu apa lagi? Nah, belum lagi perusahaan-perusahaan swasta seperti Podomoro, Gramedia buka kampus, UMF, Universitas Podomoro juga buka kampus. Lalu BCA juga sekarang buka kampus juga. Nah, berarti ini persaingan juga yang semakin ketat. Belum lagi apa? Di bawah pemerintah membuka program baru sekarang vokasi di depan. Nah, ini persaingan lagi.
dalam bisnis pendidikan yang akan mempengaruhi dalam memenangkan persaingan. Nah, ini sebagai ancaman, perusahaan harus sigap menanggapi risk apa yang mereka lakukan dalam perencanaan dan keputusan strategi. Nah, setelah kita lakukan SWOT, berhenti sampai di sini. Belum, harus analisa kembali dalam perencanaan strategi. Jadi apa? Matriks, TWOS. Sudah pernah dengar matriks TWOS? Jadi apa? T dengan O. T dengan O itu apa? Nama ini Pak, produk toilet, Toto. Bukan. T dengan O singkatan, yaitu trade dengan opportunity. Nah, artinya apa? Kalau ancaman-ancaman ini diatasi oleh perusahaan yang baik, peluang apa yang bisa dihadirkan, ditingkatkan? Nah, contoh misalnya SM ini siap dalam menghadapi persaingan, meningkatkan kualitas, akreditasinya, kerjasama dengan kampus luar negeri. Nah, kalau begitu kesempatan apa yang bisa ditingkatkan oleh sapi sebelum ini? Nah, ini contoh. Oh, dengan T. Oh, T itu Pak, atau bahasa Pak. Yang di KPK itu Pak. Nah, bukan. Oh, T itu opportunity dengan T. Artinya, kalau perusahaan tidak mau untuk memperhatikan ancaman, menanggapi ancaman, peluang-peluang apa, kesempatan yang hilang. Contoh, misalnya ini kayak Nokia. Nokia kan dulu mengabaikan ancaman dari Android. Bahkan dikatakan, Android sebut kecil yang menggigit nggak mungkin menggeser perusahaan kami yang sudah besar. 15 tahun kami sudah menguasai pasar mobile communication di negara Asia, Eropa, dan Amerika. Nggak mungkin kami bisa kalah bersaing dengan Android dan bahkan dengan iPhone. Apa yang terjadi? Karena sombongnya tidak mau merespon ancaman, apa yang terjadi? Nah, pada saat iPhone pertama kali diluncurkan, baru saja penjualan daripada Nokia terambil 45%. Nah, ini yang terjadi. Pada saat itu baru dari direkturnya menyesal, mengabaikan dari kemajuan Android dan iPhone. Nah, berarti kesempatannya hilang, seperti penjualan yang semakin menurun, pangsa pasar yang semakin menurun, segmen pasar yang hilang, konsumen yang beralih kepada pesaing. Nah, ini dia dampak peluang yang hilang. Oh, dengan B, apa tuh Pak? Baik Pak, bertaliskan OE. Nah, apa tuh? O dengan B. O dengan O, B dengan opportunity dengan weakness. Nah, artinya apa nih? Kalau kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan tidak diatasi, kelemahan apa yang dapat, peluang apa yang hilang? Contoh yang di Jakarta Timur, kalian pasti tahu perguruan tinggi yang besar, Jayabaya tuh. Kenapa sekarang Jayabaya semakin menurun penerimaan mahasiswa barunya? Karena mereka tidak mengatasi kelemahan-kelemahannya. Nah, contoh, saya punya tetangga di Jayabaya, gimana Jayabaya? Para om, padanya, gimana barangnya? Saya tanya, buset Pak, ruangan kelas masih pakai kipas Pak ini. Belum ada sini Pak. Yang benar kamu. Iya Pak, terus gimana lagi? Ada beberapa ruangan masih pakai kapur Pak. Masa kuliah udah sekarang era 2024 masih ada beberapa ruangan pakai kapur? Iya Om, kalau percaya datang deh. Nah, artinya apa? Ketika kelemahan tidak diatasi, seperti misalnya fasilitas dan lain sebagainya, kesempatan peluang apa yang hilang? Seperti contoh penerimaan mahasiswa barunya akan hilang. Keuntungan perusahaan semakin hilang, produktivitasnya semakin menurun, dan lain sebagainya. Nah, kalau W dengan O, tadi Pak, mana boleh kan O? W dengan O maksudnya weakness dengan opportunity. Nah, artinya kalau kelemahan-kelemahan segera diatasi, segera ditindak dalam strategi, keputusan, dan perencanaan serta implementasi, apa peluang-peluang yang bisa ditingkatkan?
Seperti contoh McDonald tuh semakin banyak cabangnya, berarti mengatasi kelemahan-kelemahannya. Kesempatannya apa? Semakin berkembang, punya cabang, mampu menjawab selera konsumen, produknya beraneka ragam tuh McDonald. Ada sambal mata, lalu ada nasi uduk, ada perkedel. Nah, jangan perlu nanti. Nah, lalu apa lagi? Ada opor ayam dan lain sebagainya. W dengan S. Nah, artinya kalau kelemahan tidak diatasi dengan baik, kekuatan apa yang hilang? Contoh misalnya, produknya nggak mampu bersaing nih. Kelemahannya hilang apa? Berarti kelemahan hilang inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dalam perusahaan nggak ada. Nah, ini dia. Contoh kayak perguruan tinggi Borobudur. Nah, pernah didapatkan isu katanya jual beli jasa, sampai pada suatu saat kan diangkat di media. Berupa apa kalau kalian tahu kasusnya? Ratu Agung, salah satu bupati Banten, kan pernah dituntut sama saham. Kalau benar Anda lulusan Borobudur, nah ijazahnya satu Borobudur, coba sama masyarakat ditantang. Sebutkan deh 5 dosen yang kamu ajar, nggak bisa dijawab. Nah, akhirnya berita itu di blow up sama media. Nah, apa yang terjadi kalau weakness kelemahan nggak diatasi? Kekuatan apa yang hilang? Nama baik perusahaan, citra image. Jangan masukkan anak saya ke Borobudur takut, nanti nggak boleh benar, nanti perusahaan menunggu anak saya kuliah jasa palsu. Jangan. Nah, akhirnya nama baik perusahaan hilang. Kalau nama baik perusahaan hilang, nah, berarti apa? Kekuatan bisnis perguruan tinggi hilang. Berupa apa? Produktivitas, keandalan, daya saingnya, sumber daya manusianya semakin berkurang. Nah, S dengan W. Nah, S dengan W apa? Kebalikannya apa? Kalau kekuatannya itu dibangun dengan baik, kelemahan apa yang diatasi? Contoh kayak Google dulu kan Google kalau bersaing sama Yahoo, sekarang kita lihat, Yahoo mulai sedikit demi sedikit perlahan ditinggalkan oleh konsumennya, oleh usernya. Orang sekarang lebih senang dengan Google. Coba di antara banyak mahasiswa ini saya yakin emailnya sebagian besar pasti pakai Google, jangan ada pakai Yahoo. Paling pakai Yahoo ya bisa dihitung sama jari apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pertemuan tadi dalam perusahaan seperti Google tuh meningkatkan kemampuan dalam produk webnya. Sekarang Google kita lihat kemampuan aplikasi webnya semakin canggih. Ada untuk aplikasi untuk cari alamat, terjemahan, ada digital perpustakaannya juga. Bahkan ada Google Drive untuk simpan kalian foto, makalah, daripada simpan di USB flash disk, simpan aja di Google Drive. Nah, berarti apa? Google semakin meningkatkan kekuatan. Kalau kekuatannya ditingkatkan, kelemahannya diatasi. Seperti apa? Nah, kelemahan diatasi. Seperti mengatasi kelemahan apa? Dia kelemahan dalam hal persaingan dan berkreasi bisa diatasi dengan baik. Nah, ini. Nah, timbul pertanyaan, berhenti nggak sampai di sini? Dalam perencanaan, keputusan, implementasi dalam melakukan analisa belum. Perjalanan kita masih panjang. Sinetron masih 200 episode nih. Nah, berarti apa yang diperlukan lagi? Nah, analisis dibuka lagi yang dinamakan EPAS. Apa Pak? IPAS, bukan EPAS. Dan satu lagi IPAS. IPAS Pak, bukan IPAS. Nah, EPAS ini apa? Eksternal, faktor, analisis, scanning. Dia menganalisis faktor lingkungan eksternal dengan membuat tabel kayak gini contohnya. Yang dibuat secara angka.
Nah, udah belajar manajemen strategik, ini konsepnya bersama. Nah, tentukan kategori eksternal apa? Pertama, saya mau analisis supplier, Pak. Boleh sini tulis. Apa kategori yang dianalisis? Itu misalnya kemampuan dalam menjalin kerjasama terhadap beberapa supplier. Nah, di sini kasih nilai. Kalau sangat penting, kasih 5. Nah, penting 4. Ragu-ragu atau cukup penting 3. Tidak penting 2. Sangat tidak penting 1. Kasih nilai di sini berapa? 5, 4, 3, 2, 1 atau bagaimana? Nah, lalu kalikan bobot. Oh, kalau bobotnya agak sedikit berbeda. Kalau tidak penting, bobotnya 0. 0,00. Kalau dinilai penting, sangat penting bagaimana, Pak? Bobotnya 1. Nah, ini dia. Nah, nanti kalikan bobot kali nilai. Nah, begini. Ini untuk fast external factor analysis spending. Nah, timbul pertanyaan, kalau IPAS-nya gimana, Pak? IPAS-nya kira-kira. Nah, ayo ada belakang nih. Daripada pebel, ya kita diskusi. Nah, IPAS-nya gimana? Ayo IPAS-nya. Tidak tahu, Pak. IPAS-nya. Nah, dia harus sekali menangin masyarakat sebelumnya. Nah, konsepnya gimana, Pak? Sama-sama atau tidak? Bedanya di mana? Iya, iya, sama F. Ini sayatan. Iya apa? Ini yang ini. Berarti apa? Apa ini ya? Ya, internal factor analysis spending. Nah, konsepnya sama, cuma kategorinya diubah menjadi kategori internal. Contoh, kategori internal apa? Saya ambil misalnya employee. Nah, nanti diuraikan kategorinya apa? Misalnya kategori pertama, perusahaan memiliki sumber daya yang berkompetensi dalam pemasaran bidang pekerjaan yang mendukung strategi. Nah, nanti kasih nilai sama pokoknya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sangat mempengaruhi, cukup mempengaruhi, lalu tidak mempengaruhi, sampai sangat tidak mempengaruhi. Nilai kasih 5, 4, 3, 2, 1. Kasihkan bobotnya. Kayaknya tidak pengaruh deh, Pak. Ya 0, sangat mempengaruhi 1. Nah, setelah ini selesaikan kira-kira. Belum. Nah, perusahaan perlu analisis kembali. Dengan apa? Ini dia. Menentukan arah. Arahnya gimana? Kayak misalnya cerita seperti manajemen ini, arahnya apa? Oh, globalisasi dalam peningkatan pendidikan perguruan tinggi berupa program S1 akuntansi dan manajemen yang disesuaikan dengan apa? Ini dia visi dan misinya. Tuh, menjadi perguruan tinggi kelas dunia bidang akuntansi manajemen. Misinya apa? Nah, harus tahu. Nah, jangan kuliah di sini apa misi nggak tahu, Pak. Yang penting kuliah. Nah, setelah arah apa? Menentukan prosedur. Nah, gimana prosedur perusahaan dalam mendukung strategi? Seperti tadi, kebijakan, sistem, mekanismenya. Lalu apa lagi?
untuk melaksanakan strategi. Nah, bagaimana komunikasinya? Nah, dalam strategi seperti komunikasi arus informasi, rapat, pertemuan, membahas strategi, bagaimana konsolidasi, pembagian tugas kewenangan harus mereka jalankan, bagaimana tanggung jawab yang mereka jalankan, bentuk pelaporan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini perusahaan baru menyusun langkah-langkah proses dalam strategi. Dimulai dari strategi apa? Paling bawah, fungsional. Ada yang mengasih pendapat strategi fungsional itu apa saja? Strategi fungsional. Ya, silakan. Kalau ada yang mengasih pendapat, strategi fungsional apa saja nih? Ya, boleh kalau mau masuk. Mengarahkan sesuai Iya, mengarahkan dalam upaya merencanakan, memutuskan strategi, implementasi dalam hal apa tadi, memenangkan persaingan, menciptakan kekuatan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui setiap area bisnis yang dibangun perusahaan. Nah, area bisnisnya apa? Yaitu pertama, pemasaran, marketing. Di mana dalam marketing pasti ada unit-unitnya, unit analisis kerjanya seperti apa? Ada bagian promosi, nah ada bagian apa lagi? Public relation dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi pemasaran apa saja nih yang bisa disusun perusahaan? Strategi pemasaran bisa strategi dalam harga, nah promotion sale. Nah, sekarang promotion sale perusahaan sudah lakukan, cuma kata-katanya diganti menjadi kata-kata yang lebih baik. Kalau dulu kan diskon, sekarang enggak, harga premium. Nah, lebih keren sekarang. Bukan lagi istilah diskon, harga premium. Lalu lagi lebih kerennya, lagi sekarang bukan lagi diskon dimulai dari 20% sampai dengan misalnya 35%, enggak. Sekarang lebih keren lagi, beli 2 dan 1. Nah, ini dia. Kalau nggak beli apa-apa, ya nggak dapat lah. Lalu apa lagi? Strategi dalam harga. Nah, ya seperti Anda nggak punya uang, jangan khawatir, beli aja, nanti bayar melalui paylater. Nah, itu ya strategi harga. Oke, jangan khawatir, oke. Nah, strategi ini itu apa? Utang dulu, nanti bayar paylater. Nah, apalagi strategi promotion berupa PR, public relation. Seperti apa nih? Contoh, Indomie pernah mengadakan sayembara, siapa yang bisa membuat jingle Indomie yang terbaik mendapatkan hadiah utama kurang lebih 20 juta. Nah, hadiah juara 3 5 juta, juara 2 10 juta. Nah, ini dia application. Lalu apa lagi? Nah, ikuti program sehat berupa lari maraton. Nah, kan ada 5 km yang diadakan oleh MyZone. Nah, ini contohnya application. Nah, lalu apa lagi strategi marketing? Kira-kira marketing pemasaran nih. Oh betul, namanya digital marketing, betul. Nah, digital marketing sekarang sedang lagi rame-ramenya promosi di TikTok, di Instagram, di Facebook dengan tawaran gratis ongkir loh. Nah, beli pulpen 10 biji 11.000 cuma gratis ongkir. Cepat sekarang ayo bukan kuponnya kan gitu.
Lalu strategi dalam hal finance, keuangan. Ayo, kalian kan udah belajar apa nih? Manajemen keuangan. Pasti ada unit analisisnya. Ada bagian menangani piutang, menangani pajak, menangani utang jangka panjang perusahaan, menangani nilai aset dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strateginya apa nih? Ketika perusahaan dalam strategi finance dia punya berbagai unit bisnis. Kira-kira apa akan belajar nih manajemen keuangan kan 1 dan 2 ya? Manajemen keuangan dasar sama lanjutan. Nah, apa nih strateginya? Kira-kira? Ya, strategi berupa mengoptimalkan dan mengendalikan nilai kas. Nah, strategi optimalisasi dan pengendalian atau kontrol nilai kas. Nah, lalu tadi jangan lupa pengendalian, efektivitas dan efisiensi dalam menghitung laba. Efektivitas dan efisiensi menghitung nilai laba. Nah, dan juga bisa sebagai apa? BP, break even point. Nah, lalu apa lagi strategi keuangan? Kira-kira ini. Ya, jangan lupa yang pernah kalian belajar di sekarang, pengendalian nilai risiko aset perusahaan atau manajemen risiko. Nah, gitu. Nah, dan lain-lain strateginya banyak. Oke, kita lanjutkan. Kalau produksi, nah udah belajar kan manajemen produksi atau operasional. Kalau sekarang kalau nggak salah namanya operasional. Ada yang belajar juga yang namanya operation research. Kalau zaman saya dulu kuliah namanya bukan manajemen operasional, manajemen produksi. Nah, kira-kira strateginya apa nih manajemen produksi? Kan ini bisnisnya pasti ada dong. Ada unit bisnis kualitas, penanganan inspeksi terhadap bahan bakunya, proses produksi, outputnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi produksi apa nih? Kira-kira? Ya? Nah, betul sekali Pak. Just in time. Nah, menghasilkan produksi tepat waktu sehingga apa? Biaya untuk penyimpanan di gudang bisa ditekan, dihemat, diefisiensikan. Nah, kalau lagi selain JIT, ya, pelan-pelan aja. Oke, betul. Investasi teknologi dalam produksi, betul. Seperti sekarang ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan robot. Cukup 3 operator, 5 produksi bisa menghasilkan 300-400 tenaga kerja buruh ditekan. Nah, lalu apa lagi? Kira-kira bidang produksi ini. Ayo, nah, belakang ini. Nah, bikin saya. Nah, kira-kira apa? Bidang produksi, strateginya apa saja? Anggap aja kayak sehari-hari kalau naksir kan produksinya apa? Harus wangi, bersih, dan nggak mungkin naksir cewek udah lihat wah belum kok, belum wangi, belum kecut lagi, nah siapa mau gitu? Ada kita tahu, pasti ditanya namanya siapa lagi? Nanya-nanya, bau itu, nah pasti harus susun strategi begitu juga produksi strateginya apa? Ya, quality control. Produksi ya betul, quality control.
Seperti pengendalian kualitas, quality control, sering juga disebut sebagai QC. Nah, penerapannya bagaimana? Bisa menerapkan dengan Six Sigma, balance scorecard, total quality management, sertifikasi ISO, top brand, dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau SDM, strategi SDM. Nah, SDM apa saja nih? Ya, silakan. Nah, dulu satu-satu. Nah, kalau SDM apa nih strateginya? Oke. Seperti kontrol organisasi, betul. Dikontrol organisasinya bagaimana pengembangannya, apakah ada konflik tidak, nah bagaimana kinerjanya, performa bekerja karyawannya gimana, sering bohong nggak, sering ditanya atasan bagaimana, ada saran nggak, pak, apa pak, lagi ada saran nggak, nggak ada, nah bahaya kalau gitu. Nah, lalu apa lagi? Kontrol SDM, masalah organisasi. Ya, strategi hubungan industrial, betul. Bagaimana hubungan industrialnya berjalan dengan baik antar karyawan, rekan kerja, dengan mitra bisnis, sesuai dengan ketentuan, aturan, undang-undang. Nah, lalu apa lagi tadi disebutkan? Ya, ini. Nah, bagaimana pelatihannya? Berjalankah dengan baik pelatihannya? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, sampai kepada nanti strategi dalam hal R&D. Bagaimana strategi R&D untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam penelitian untuk pengembangan produk, serta penguasaan dalam hal strategi fungsional IT-nya, bagaimana IT berfungsi dengan baik atau tidak, untuk mengoptimalkan informasi, kebutuhan informasi, menyimpan informasi, mendistribusikan informasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah strategi fungsional selesai, belum, perusahaan harus menyusun lagi. Kalau perusahaannya itu berkembang cukup banyak, kayak Astra misalnya, saya contoh, Astra kan banyak, ada unit penjualan mobil, alat berat, Astra juga punya bisnis perumahan, properti, Astra juga punya bisnis finance, Astra juga punya bisnis mengenai suku cadang penjualan mobil, motor, dan lain sebagainya. Unit bisnisnya banyak. Nah, kalau perusahaan berkembang, strateginya nggak berhenti sampai fungsional. Dia harus ada strategi lain, kita apa? SBU, oh konvensi dong pak, SBU bukan, SBU itu apa? Strategi bisnis unit, nah bukan SPBU, tapi SBU. Nah, strategi bisnis unit itu salah satunya ada BCG. Ada yang tahu BCG? Nah, coba searching. Nah, tanya Mbak atau Om Google. Om, apa itu? B Business Consulting Group. BCG. Ya? Bukan, yaitu salah satu strategi yang bisa diaplikasikan perusahaan untuk diterapkan dalam hal merencanakan, mengimplementasikan strategi dengan melihat dua hal, yaitu apa? Segmen pasar dan pertumbuhan pasar, di mana diuraikan dalam bentuk matriks ini. Nah, ada di sini pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dengan matriks, dengan kategori apa? Tinggi,
Ya, dia kondisi strategi bisnis unitnya lagi bagus-bagusnya, ya, lagi meningkat. Kayak contoh nih, Astra lagi meningkat dalam hal finance-nya. Nah, kalau meningkat, dia apa strateginya? Investasi sebanyak mungkin, buka bisnis yang lain, jangan hanya puas berhenti kepada satu bisnis yang itu. Nah, kayak Astra kan dari finance-nya itu, dari penjualan mobil, dia akhirnya bisa buka bisnis yang lain, kayak finance, suku cadangnya, lalu alat berat kayak lift. Astra punya jual lift, traktor, Astra ada. Lalu kondisi ini, dok, bukan untuk menghina orang ya, anjing lu, bukan. Dok itu hanya simbol. Nah, apa nih artinya? Nah, kondisi di mana pertumbuhan lambat berkurang semakin menurun dengan ditandai keuntungan, penjualan, penguasaan segmen pasar, konsumennya semakin sedikit. Nah, kemampuan pangsa pasarnya, daya saingnya lemah. Nah, berarti kalau dok ini apa yang perlu dilakukan strateginya? Kondisi yang tidak menguntungkan. Ya udah, kalau bisa diselamatkan perusahaannya apa? Dijual, diakuisisi. Kalau bisa diselamatkan, di manajer. Kalau nggak bisa, ya mau tidak mau, jalan terakhir likuidasi. Selamatkan di beberapa aset yang masih bisa diselamatkan untuk membayar kewajiban utang-utang perusahaan, kayak gaji karyawan yang belum dibayar siapa? Oh, dan lain sebagainya. Lalu kondisi ini kau, nah, bawa kau sini sorry, kau, kalau kau gimana kau? Sapi. Yaitu dia pertumbuhan pasarnya sedang tinggi. Nah, tapi pangsa pasarnya mulai turun, kayak daya belinya bisa apa? Daya saingnya mulai turun. Nah, strateginya apa kalau kau? Nah, biasanya dia membiayai unit bisnis yang lain. Contoh nih, nah, kayak Gramedia, toko bukunya kan dia sudah masuk nggak lagi bisa berkembang. Toko buku Gramedia, akhirnya apa? Dia membiayai kampus UMN karena baru berdiri, berarti kan kampus namanya butuh dana. Nggak mungkin baru berdiri bisa naik keuntungan. Namanya usaha pertama kali harus berkorban terhadap apa? Terhadap bisnisnya supaya berjalan harus ada suntikan dana. Oleh sebab itu, Universitas Multimedia Nusantara dananya disuntik dari mana? Diberikan bantuannya dari toko buku Gramedia yang mensupport dari kampus UMN-nya. Nah, yang terakhir nih betul Pesema. Apa nih Pesema? Ya, produknya berada di apa? Segmentasi dan pertumbuhan pasarnya berada di antara high dengan low. Nah, dia berada di persimpangan maksudnya. Kalau dalam arti hubungan sehari-hari, misalnya kalian pacaran, dating, nah belum jelas nih masih HTS, hubungan tanpa status, mau dibawa istilahnya dalam ratu, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, kalau dalam hal strategi, kondisi question mark itu masih ada di pertengahan. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia bisa masuk blok. Kalau dikelola dengan baik, dia bisa masuk ke start. Nah, ini dia. Nah, kira-kira ada strategi yang lainnya dalam riset ini? Ada. Strategi apa? Yang pernah kalian dengar di buku manajemen strategi, Porter, strategi generik. Generik obat dong Pak? Bukan. Generik ini aslinya strategi yang biasa diterapkan perusahaan. Contohnya cost leadership. Nah, apa nih cost leadership? Ada yang tahu? Cost leadership, nge-cost nggak bayar Pak. Nah, cost leadership. Bukan, apa nih cost leadership? Ya, mereka biar produksi seminimal mungkin agar keuntungan bersaing. Berarti
bisa didapat bersaing. Contoh apa? Produk-produk Cina tuh. Nah, kita lihat ROM-nya gede-gede, 8 GB, kapasitas 125, harga dijual 1 juta. Nah, coba iPhone 8 GB, ROM 125, harganya nggak mungkin 1 juta, harga di atas 1 juta. Nah, ini cost leadership seperti saat ini handphone China, Oppo, Vivo, lalu Tecno, Infinix, dan lain sebagainya. Nah, fokus, apa nih fokus? Fokus, apa nih fokus? Kira-kira strategi fokus. Gimana? Bersegar nih bisa ditanya-tanya. Nah, sudah dapat lihat kan? Habis dibuka. Nah, kira-kira strategi fokus apa nih Pak? Fokus. Kira-kira fokus. Ya. Fokus jangan lupa apa? Fokus terpusat kepada satu nilai bisnis dan satu segmen pasar. Misalnya contoh Nike. Nike itu apa? Fokus dia hanya bisnisnya satu, itu apa? Menjual berbagai produk peralatan olahraga, mulai dari sepatu, lalu bola basket, bola tenis, sepatu running, sepatu aerobik dan lain sebagainya. Ya, betul sekali diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Ya, ada yang tahu diferensiasi? Ya, boleh diulang? Oke, betul. Menghasilkan produk yang dianggap unik, sulit ditandingi, sulit ditiru. Contohnya apa? Windows nih sampai sekarang kan sulit ditiru. Walaupun udah ada pesaing kayak dari Apple, Macintosh tetap tidak bisa menggeser penjualan dari Windows. Nah, itu contoh diferensiasi. Produknya unik, memiliki keunggulan tersendiri, sulit ditiru kayak Windows. Contoh lagi apa? Handphone Apple, produknya sulit ditiru, walaupun sudah ada tuh yang niru-niru, ini segala macam. Nah, tetap aja masih belum bisa menyaingi. Lalu ada berikutnya strategi level terakhir, yaitu apa? Di level puncak tertinggi strategi yang namanya strategi korporasi. Korporasi itu apa? Bisa pertama pertumbuhan pasar. Contoh membuka atau memasuki pasar-pasar yang baru yang belum dimasuki perusahaan. Contoh misalnya nih, Gramedia Group sudah punya masuk pasar terhadap bisnis buku, dia memasuki pasar yang baru yang belum pernah dimasuki apa? Bisnis pendidikan, membuka universitas multimedia. Nah, ini contohnya. Seperti Astra, dia punya bisnis utamanya yaitu apa? Otomotif. Nah, tapi dia menerapkan strategi pertumbuhan pasar itu apa? Memasuki pasar baru yang belum dimasuki, yaitu apa? Pasar menjual peralatan alat berat kayak lift, traktor. Nah, ini dia. Nah, lalu ada strategi pertumbuhan produk. Seperti apa nih pertumbuhan produk? Nah, kayak seperti misalnya Acer, kan punya berbagai macam jenis Acer. Acer Travel 1, Travel Max, Acer Travel Eksekutif, dan lain sebagainya.
Acer Monster Gaming, Board Gaming, dan lain sebagainya. Nah ini pengembangan produk punya berbagai macam varian-varian produk. Nah bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ Acer. Acer menyediakan juga berupa apa? Pertumbuhan produk. Dia punya juga Infocus multimedia projector. Nah yang dihasilkan dari Acer. Lalu apa lagi? Printer, monitor yang berkaitan dengan pertumbuhan produk atau pengembangan produk dengan bisnis utamanya apa? Yaitu menghasilkan produk teknologi informasi berupa komputer. Nah, seperti apa? Selain ada laptopnya, juga ada PC-nya. Nah, ini contohnya. Lalu ada verifikasi.